Pengertian Ka'bah oleh ulama suci. Ka'bah oleh ulama suci diartikan seorang ibu. Jadi Ka'bah itu lambang seorang ibu. Ini penjelasannya. Ka'bah seorang ibu. Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah berasal dari nama Siti Hajar. Jadi Hajar Aswad yang asli itu milik Siti Hajar yang melahirkan Ismail, istri dari Ibrahim. Sedangkan batu Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah itu adalah lambang dari syahwat Siti Hajar gitu. Jadi lambang, sekedar lambang. Jadi batu lambang ibu. Yang dimaksud dengan Hajar Aswad batu surga, ini yang memancing umat Islam banyak berbuat syirik dengan batu hajar yang nempel di Ka'bah. Hajar Aswad yang berasal dari surga ini adalah seorang ibu. Ibu adalah merupakan surga bagi anak-anaknya. Di dunia itu kasih sayangnya kepada anak-anaknya itu tidak terbatas. Setiap langkahnya adalah kasih sayang seorang ibu itu pada anak-anaknya. Jadi di perlambangan surga ini adalah merupakan kasih sayang dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi yang dianggap batu surga yang nempel di Ka'bah itu hanya lambang saja. Sedangkan surga yang asli adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, dan ridhonya akan membawa anak-anaknya ini ke surga. Itu loh, surga nanti di akhirat. Pengertian batu surga dapat menghapus dosa. Ini juga sangat salah. Yang memancing umat Islam berbuat syirik dengan batu Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah. Yang dimaksud batu surga dapat menghapus dosa, ini pengertiannya. Dosa manusia ini terbesar ini pada seorang ibu. Dari kecil sulit diatur, sampai tua berani sering melawan. Ini dosa-dosa manusia terbesar jika dihitung dosanya itu pada seorang ibu. Jadi yang dapat menghapus dosamu, kesalahanmu dari kecil sampai tua, ya ibumu, bila kamu minta maaf pada ibumu. Jadi batu surga yang dapat menghapus dosa itu hanya lambang saja, lambang ibu. Jadi ibumu yang bisa menghapus dosa-dosamu bila kamu minta maaf pada seorang ibu yang melahirkanmu itu. Nah, itulah. Jadi berhaji di sini, berhaji jika ke Mekah itu adalah pendidikan. Pendidikan dengan tema menyayangi ibu, menahan nafsu, disiplin ibadah. Itu pendidikannya. Jadi bila mengerti hikmah berhaji yang sebenarnya itu berkunjung pada ibu, menyayanginya. Ibu yang melahirkanmu itu dikunjungi, sering-seringlah berkunjung padanya. Inilah penjelasannya. Terima kasih. Semoga mengerti. Jauhi perbuatan syirik. Syariat pun bila tidak mengerti hikmah dengan benar dapat menyesatkan umat. Jadi carilah hikmah dulu sebelum menjalankan syariat.
Iya, Bagusti Jaga Sukma bin Mas Fajri, Sukodono, Kalimantan Tengah. Itu frase baiti rahmatillah. Ya, begitu ya. Ya, pelajari masalah apa? Idhofah ya dan dhamir. Itu kan pelajaran untuk anak-anak ibtidai ya. Begitu apa Sukma? Matur sembah nuwun. Nggak ada Kak Tuan Supar yang berpendapat seperti itu ya. Kan nggak ada Bib ya. Nggak ada, itu karangan panjenengan saja. Seawam-awamnya orang Islam ya gak pernah menganggap bahwa Allah tidur di Ka'bah. Itu apa itu? Karangan saja. Kan begitu Beb ya? Beb itu Beb, ada celana bagus itu. Terima kasih atas koreksinya. Terima kasih. Begini Pak, Bapak tuh harus mengkritik hakikat, jangan mengkritik bacaan orang. Bapak koreksi itu bagus, itu ngoreksi saya bagus. Tapi kita nih bicara nih hakikat Pak. Jangan membicarakan hal-hal yang zohir. Itu tuh orang-orang yang menuduh umat Islam menyembah Ka'bah, menyembah Hajar Aswad, itu yang Bapak kritik sebagai pembela Islam Pak. Paham nggak? Itu yang Bapak kritik, jangan mengkritik soal bacaan, itu urusan anak kecil Pak. Kita bukan anak kecil lagi. Tapi kalau Bapak kritik itu berarti mengkritik saya bagus itu Pak, bagus. Tapi kita bukan di sana Pak makomnya, bukan makom itu lagi. Makom kita, pembicaraan kita hakiki Pak. Jadi Bapak kritik itu orang-orang yang menistakan Islam itu, yang menuduh umat Islam menyembah Ka'bah, menyembah Hajar Aswad, menuduh orang Tuhan tidur dalam Ka'bah, itu Pak yang Bapak kritik. Itu menghancurkan Islam Pak. Kalau hanya baca-bacaan itu biasa aja. Banyak wali-waliullah kampungan itu nggak ngerti bahasa Arab Pak. Kita bukan sana arahnya. Oke? Dari nama saja rumah Allah. Pengertian rumah Allah secara bahasa, ya tempat tidurnya Allah, tempat Allah menginap, tempat Allah tinggal. Dari segi itu bahasa aja sudah begitu artinya. Dari bahasa itu pengertiannya begitu. Jadi rumah Allah itu tempat Allah di sana, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, tempat diamnya, atau tempat nongkrongnya begitu. Makanya seperti itu membuat umat Islam ini banyak yang tersesat, raba-raba Ka'bah, cium-cium aja supaya bisa nempel dengan Allahnya, padahal ya batu. Itu bro, kesalahan menamai itu juga berakibat fatal, membuat umat Islam ini sering berbuat syirik. Loh, Bagusti Jaga Sukma, saya tidak mengkritik panjenengan. Saya mengkritik Kak Tuan Supar. Jadi Kak Tuan Supar itu tidak paham masalah kaidah idhofah, kaidah dhamir gitu loh. Bukan panjenengan yang saya kritik, tapi saya mengkritiknya Kak Tuan Supar melalui panjenengan abahku. Gitu. Kalau tentang pengertian dasarnya saja sudah tidak paham, ya hakikatnya tambah tidak paham lagi. Seperti Abang Da Supar itu, Kak Tuan Abah Gusti Jaga Sukma. Lanjut. Makanya Anda sama dengan Pak Romli itu, ya kan, ngurus masalah bahasa, ya kan, ngurusin masalah bahasa, ngurusin masalah bacaan. Kali ini anak tika apa? Ngurusin bacaan, ngurusin segala itu. Kita bicara hakiki, Tuhan itu nggak ada kaitan dengan baca-bacaan, ya. Tidak ada kaitan dengan kata-kata dan nama-nama. Kita bicara tentang Tuhan, ya. Anda itu memfitnah umat Islam. Kalau Anda berkutat di kalian seperti Pak Romli, berkutat di zohir, berkutat urusan zohir agama ini, kapan kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya? Mari kita kembali kepada hakikat intisari Islam. Ya, kalau Anda ini perusak Islam, ya. Nah, jadi
kalau kalian selalu berbicara tentang hal-hal zohir, tidak masuk kepada esensi Islam, makanya kalian ini sesat semua. Esensinya loh kita bicarakan. Ya, jadi mari semuanya jangan seperti anak kecil, anak 3 yang ngurusin perkara-perkara zohir dalam Islam. Ya, urusilah hakikat Islam, hakikat dan makrifat Islam. Jangan berkutat di syariat dan torekot ya. Itu zohir, itu kulit, itu ya, isi kita bicara isi. Jangan bicara kulit, jangan bicara zohir. Kalau Anda bicara zohir saja, akhirnya apa? Kalian ini ikan akhirnya nggak sampai-sampai kepada kebenaran hakiki. Wallahi. Kenapa? Urusan zohir diurusin ya. Justru kamu itu bukan marifat, bro. Kamu itu palsu marifatnya. Wong Pancasila aja gak paham marifatnya. Ka'bah juga gak paham marifatnya. Salbut kamu itu cuma sok-sokan marifat. Kemana kamu? Itu materi kamu itu. Cuma butuh perantara, masih butuh syariat-syariat yang tidak jelas. Wah, ini Kak Tuhan super. Gak pernah belajar masalah idhofah dan masalah dhamir ya. Ya kacau kalau begitu. Jadi kalau diartikan secara tekstual, yadullah itu apa? Tangan Allah. Terus wajhullah, wajah Allah. Kacau kalau begitu. Ya belajar dulu lah. Ini pelajaran kelas ibtidaiyah, masalah dhamir dan masalah idhofah itu. Wah, panjenengan orang Madura kok gak paham dhamir dan idhofah Kak Tuan. Belajar itu kepada Gusti Abah Jaga Sukma bin Mas Fajri dari Sukodono, Kalimantan Tengah. Ya Beb, kamu belajar sudah idhofah dan dhamir Beb ya? Nah itu anak saya sudah belajar itu Imriti ya. Ini Abah Torik ya, belajar kepada Bupati Abah Torik katanya ini. Kan begitu Pak ya? Iya Beb ya. 999 tambah 99 berapa Beb? Nah ini itu manteknya sudah kuat anak saya ini. Apalagi tentang apa namanya ya begitulah ya Pak. Jadi begini, sebenarnya hakikat itu nggak ada hubungannya dengan bahasa Arab Pak. Hakikat itu nggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Marifat pun sama, tapi untuk cara mudah menggunakan bahasa Arab. Orang-orang Kejawen itu, guru saya Kejawen ya namanya Bapak Koko Purwaka Purwakan. Itu guru saya yang hebat ketimbang orang-orang yang ahli bahasa Arab. Beliau tidak pernah bicara agama, beliau tidak pernah bicara tentang Islam. Dia hanya berbicara tentang pemikiran. Bapak Koko Purwaka Purwakan guru saya. Itu seorang yang top, akidahnya top dia. Kenapa? Karena dia bicara tentang hakiki Islam, tentang esensinya Islam, tanpa menyebut-nyebut Islam. Tapi beliau mengajarkan esensi tauhid kepada saya. Makanya orang-orang Anda ini selalu berbicara tentang zohir, makanya nggak nyampe-nyampai. Ya, orang sampai kepada Allah itu tidak melalui bahasa. Ya, orang sampai kepada Allah itu melalui hakikat dan makrifat, bukan melalui bahasa. Ya, sekali lagi. Makanya Anda ini selalu bicara tentang zohir semua ini, nggak ada yang nyampai semua ini, pada bego semua. Prakteknya bro, itu lihat prakteknya gambar di atas itu apa itu sebab akibat apa yang kamu pelajari itu. Kok tidak bisa merubah umat berbuat syirik itu. Kitab ini kitab itu dohir apa pelajaran ibtidaiyah, kenyataannya tidak bisa merubah umat Islam, tetap aja berbuat syirik dengan Ka'bah. Apa kitab-kitab yang kamu baca itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa merubah itu loh. Dia gak bisa begitu Abahku Jaga Sukma. Kalau masalah yang dohir saja salah total, gimana masalah yang hakikat? Ya, gak bisa begitu. Jadi berurutan dari pondasi yang dohir, yang syariat, masalah bacaan gitu misalnya.
Kalau bacaan masalah pondasi dasar saja sudah salah total. Misalnya fathah dibaca dhamma, dhamma dibaca kasro, itu kan pengertiannya lain. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima dibaca wa kallamallaha Musa taklima, kan sudah lain itu. Nah, kalau dari bacaan yang pondasi dasar salah, ya apa pengertiannya pasti salah. Apalagi hakikatnya, begitu loh. Jadi jangan langsung hakikatnya, ya nggak bisa itu. Ya gak bisa begitu Abahku Jaga Sukma. Kalau syariat dan tarekat dilalui, apalagi tidak mengerti ilmunya, langsung menuju makrifat hakikat, ya itu namanya fahuwa dhallun mudhillun wa qila fasiqun, kan begitu. Itu ajaran sesat dan menyesatkan, atau seorang ajaran yang fasik. Gak bisa langsung ke hakikat makrifat. Jadi hakikat makrifat itu bukan pekerjaan, tetapi itu hadiah dari orang yang bekerja penuh dan patuh terhadap ilmu-ilmu syariat dan tarekat. Begitu. Ya, belajar lagi lah Abah Gusti Jaga Sukma. Iya Kak Tuan Super, Abahku Gusti Jaga Sukma itu sok-sokan makrifat hakikat ya. Padahal banyak salahnya ya dalam ilmu syariat dan tarekat ya. Jangan-jangan tarekatnya tidak ada sanad nasab yang mutasil ya. Pak, kalau Zohiri itu bisa menyampaikan kepada hakikat, kalau bahasa Arab menyampaikan kepada hakikat, nggak ada namanya wali majdub, Pak. Nggak ada tuh wali majdub, tuh nggak ada. Kenapa mereka majdub? Karena nggak ada lagi sudah urusan dengan Zohir, Pak. Saya tidak sependapat dengan Pak Romli kalau syariat dan tarekat itu bisa menyampaikan hakikat dan makrifat. Keduanya hal yang terpisah, Pak. Ada orang tanpa melalui syariat dan tarekat tapi mencapai hakikat dan makrifat. Ada orang yang mencapai syariat dan tarekat tapi tidak sampai kepada hakikat dan makrifat. Ya begini. Kenapa? Kalau syariat dan tarekat itu menjadikan jalan untuk kepada hakikat dan makrifat, maka tidak ada wali majdub. Wali majdub itu adalah orang-orang yang sampai kepada hakikat dan makrifat tanpa melalui syariat dan tarekat manapun. Ya, gitu Pak. Jadi artinya kalau Bapak hakikat dan makrifat itu hakiki yang sebenarnya. Jadi kalau orang, makanya kebanyakan kata guru saya, banyak guru-guru saya ini, orang-orang syariat dan tarekat ini ngamalin syariat tarekat nggak sampai kepada hakikat dan makrifat karena dua hal yang berbeda. Zikirnya Allahu 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 sampai kiamat nggak nyampai, ya. Nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia belum kepada kajiannya hakikat dan makrifat. Ya, nggak sampai dia. Kenapa? Syariat dan tarekat itu tidak menyampaikan kepada hakikat dan makrifat. Syariat sampai di syariat, tarekat sampai di tarekat, hakikat sampai di hakikat, makrifat masing-masing bab itu kajiannya masing-masing, Pak. Kalau Bapak mengkaji syariat untuk mendapat hakikat mustahil. Mencari tarekat untuk mendapat hakikat mustahil, kajian hakikat dan seterusnya. Masing-masing bab itu punya kajian masing-masing, Pak. Kalau Bapak mengkaji hakikat dan makrifat lari kepada syariat dan tarekat, itu keliru itu. Nggak akan menyampaikan syariat dan tarekat Bapak kepada hakikat dan makrifat. Selama Bapak kajiannya tetap dan syariat dan tarekat. Ya. Jadi orang tarekat itu, ya orang tarekat seperti Pak Romli ini, saya yakin nggak nyampe kepada Allah kalau dia bertahan di ilmu itu, di tarekat itu loh. Makanya bangga dengan tarekatnya, bangga dengan gurunya, kan gitu. Kenapa nggak nyampe kepada hakikat dan makrifat? Nggak nyampe mereka. Iya silakan, kalau panjenengan Abah Gusti Jaga Sukma mempunyai guru semacam itu silakan. Tetapi jangan diumbar, di-share.
Karena siapapun yang mempunyai murabbi atau guru rohani yang tidak mempunyai sanad yang nyambung kepada baginda Nabi, itu pasti ajaran sesat menyesatkan. Bukan kata saya, kata musannif Al-Faridatul Bahiyah. Begitu ya, silakan mau berguru kepada siapapun silakan, tetapi jangan diumbar di kalangan umum, karena itu bahayanya lebih besar kepada masyarakat awam. Nanti saya baca ancaman orang yang menyebarkan paham sesat menyesatkan itu berdasarkan Ihya Ulumuddin, berdasarkan I'anatul Talibin. Wah, itu asyik ancamannya itu gitu loh. Yo, gak apa-apa, gambar itu mencontoh apa yang pernah dilakukan baginda Nabi. Baginda Nabi sebagai uswatun hasanah. Itu bukan syirik itu. Mencium hajar aswad ya, melakukan tawaf. Itu mencontoh baginda Nabi. Kalau itu merupakan syirik, berarti panjenengan menuduh baginda Nabi syirik. Oh, naudzubillah. Belajar dulu Kak Tuan Supar. Jangan seperti abahku Gusti Jaga Sukma lah. Langsung kepada hakikatnya, kepada makrifatnya, tanpa tahu ilmu syariat dan ilmu tarekat. Aduh. Ngopi Kak Tuan. Abah Jaga Sukma diajak ngopi itu. Biar tidak selalu hakikatnya apa. Bacaannya salah semua. Kacau itu. Kalau panjenengan bukan salah semua, gak bisa membaca. Kalau Gusti Jaga Sukma itu bacaannya salah. Rabbul Alamin dibaca Rabbul Alamin, ya salah itu. Sama seperti wa kallamallahu Musa taklima, dibaca wa kallamallahu Musa taklima, ya salah. Kalau salah harokatnya, pengertiannya salah. Gitu loh. Jadi ya panjenengan itu tidak seperti Abah Jaga Sukma. Kalau Abah Jaga Sukma itu masih bisa membaca walaupun salah. Kalau sampean Kak Tuan Supar gak bisa membaca, jadi yo gak salah, yo gak benar, yo gak pernah membaca. Ngopi berdua sampean itu. Saya akan umbar dan share semua apa yang saya yakin dan saya pahami, Pak. Karena kan saya dakwah nih. Nanti kan orang akan bertanya kepada saya gitu loh. Akan bertanya kenapa begitu, saya akan jelaskan. Jadi semua ajaran akan saya umbar di sini semua. Ilmu syariat saya umbar, ilmu tarekat saya umbar, ilmu hakikat saya umbar, saya makrifat, semuanya saya jelasin semua. Saya jelasin semua. Nanti kan orang bertanya, karena saya kan berdakwah, Pak. Nah, artinya kalau orang itu sudah jelas, Pak. 4 makom ini, ya 4 makom ini masing bidangnya masing-masing. Saya ada salut dengan satu orang yang tidak mengaku Islam, ya, mengaku Islam, tetapi dia sampai kepada hakikat dan marifat, dan dia sudah meninggalkan semua syariat Muhammad, ya, meninggal. Tapi saya lebih salut dengan beliau itu daripada Pak Romli, jujur. Siapa tuh? Mungkin Mbak ketawa, namanya Yang Weldo. Buka cek Yang Weldo Jawa Timur. Yang Weldo itu lebih alim dari Pak Romli. Pak Romli baru levelnya syariat dan tarekat. Yang Weldo sudah hakikat dan makrifat. Saya lebih simpati, lebih hormat kepada Yang Weldo. Dia waliullah ketimbang Bang Romli yang belum menjadi waliullah karena baru ke level syariat dan tarekat. Paham, Pak? Nah, jadi saya ini orang yang mengkaji semuanya. Saya lebih simpati dengan Yang Weldo, lebih menghormati dan lebih cinta dengan beliau ketimbang dengan Pak Romli. Kenapa hati saya seperti itu? Karena menurut Pak Romli, batin saya mengatakan Pak Romli ini baru sampai di syariat dan tarekat. Sementara Yang Weldo meninggalkan syariat dan tarekat tapi langsung ke hakikat dan marifat, akhirnya menjadi orang seperti Yang Weldo itu yang dianggap tidak mengikuti syariat Muhammad. Tetapi beliau mengikuti hakikat dan marifat sejati. Yang Weldo mungkin ketawa ini, saya ini orang Al-Yamani tapi saya lebih cinta Yang Weldo ketimbang orang-orang yang baru di level syariat dan tarekat. Saya lebih mencintai orang-orang yang sudah sampai kepada hakikat dan makrifat sekalipun dia majnun. Contoh, di Jawa Timur Bapak kan tahu namanya Gus Jafar. Gus Jafar itu kan sudah enggak pakai baju itu,
Tapi saya lebih mengatakan Gus Jafar waliullah, sedangkan Pak Romli belum menjadi waliullah lagi, masih ulama biasa. Pak Romli itu belum menjadi waliullah, masih ulama biasa. Tapi Gus Jafar di Jawa Timur yang sudah kayaknya meninggalkan syariat, hanya pakai celana pendek, nggak baju, tapi dia waliullah. Wallah, dia waliullah. Walaupun dia sudah meninggalkan syariat Islam, dianggap majdub. Tapi Bang Roli masih menjalankan syariat Islam, tapi belum jadi waliullah lagi. Oke? Nah ini pemahaman saya. Yang waliullah itu yang Weldo, Gus Jafar, itu waliullah itu. Kalau Gus Romli belum waliullah lagi, masih ulama biasa. Ya, demikian. Makanya di syariat itu perlu dipelajari hikmahnya atau ma'rifatnya, Pak Kiai. Kalau anda semua tidak tahu ma'rifatnya atau manfaatnya, tujuan Nabi cium batu itu tak tahu, kamu lalu ikut-ikutan cium-cium, ya syirik. Banyak yang minta dihapus dosanya oleh batu. Itulah, kan musyrik, sudah kafir. Itu jadi syariat itu harus ditemukan makrifatnya, manfaatnya. Tuh. Seperti itu Pak Kiai yang terhormat. Jadi kalau mengajarkan syariat tanpa diimbangi dengan makrifat yang benar atau manfaatnya tidak dijelaskan dengan sebenar-benarnya, sesat semua umat Islam. Buktinya itu korban dari syariat yang tidak tahu hikmahnya. Syirik, musyrik. Nabi tidak syirik. Nabi itu ngajarin umat manusia ini menyayangi seorang ibu dengan bahasa pergerakan tubuh, bahasa orang bisu lah. Hanya orang-orang yang belajar bisu yang mengerti hikmah berhaji. Itu Pak Kiai yang terhormat. Abah Jaga Sukma kalau keliru langsung naik darah. Intonasinya meninggi. Itu contohnya Abah Jaga Sukma salah besar. Jadi begini ya. Jadi kalau Bapak mengkaji tentang hakikat, mengkaji tentang makrifat, itulah syariat. Karena mengkaji. Jadi sekali lagi ya, syariat dan tarekat itu usaha manusia. Buahnya, hasilnya adalah makom makrifat, makom hakikat. Jadi makom makrifat dan makom hakikat itu bukan pekerjaan, itu hadiah dari Tuhan, gitu loh. Bagaimana tentang wali majdub? Siapa yang membahas tentang wali majdub? Ini membahas tingkatan seorang salik dalam ilmu suluk. Itu tangganya itu gak langsung sampai ke makrifat hakikat. Gak ada ceritanya itu. Jadi kalau soal wali majdub itu, siapa tahu dia sudah mencapai apa sebagai murad. Kalau murad itu diberi oleh Tuhan. Kalau kita murid itu harus mencari, gitu loh. Jadi kalau wali majdub siapapun itu tidak boleh diingkari, tetapi juga tidak boleh diikuti. Karena itu keadaannya dalam proses bisa naik, tidak bisa turun. Gak bisa dipreteli satu persatu bab syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu satu kesatuan yang padu itu. Ketika masih dalam mengkaji, apakah mengkaji tentang hakikat, mengkaji tentang syariat, ya itulah syariat namanya, melakukan pekerjaan pengkajian. Walaupun yang dikaji tentang ilmu hakikat, walaupun yang dikaji tentang ilmu makrifat, itu kajian itu ya syariat, pekerjaan. Jadi sekali lagi, syariat tarekat itu adalah pekerjaan manusia, sedangkan hadiah dari Tuhan berupa hakikat dan makrifat. Ada juga hamba Tuhan yang langsung diberi oleh Tuhan, itu namanya pemberian dari Tuhan. Juga bisa kita minta. Jadi wali majdub itu jumlahnya tidak banyak, ya kan? Tetapi sekali lagi wali majdub itu tidak boleh diingkari, tidak boleh diikuti, itu saja.
nanti kalau panjenengan tanya, yo saya banyak kitab-kitab tentang itu gitu loh bang. Yo tidak masalah, Abah Gusti Jaga Sukma. Siapapun yang wedok, siapapun Abah Gusti Jaga Sukma ya, itu mengaku-ngaku saja. Ya, dari narasinya sudah kelihatan. Coba yang wedoknya itu atau Abah Gusti Jaga Sukma, kalau memang sudah sampai pada makom hakikat makrifat, saya uji. Saya sekarang pakai baju apa? Gitu saja. Lagi apa? itu kan persoalan kecil itu. Persoalan kasyaf itu. Jadi bagi seorang yang mencapai tingkatan hakikat makrifat, itu masalah mainan anak kecil. Sekarang saya tantang yang wedok itu. Atau Abah Gusti Jaga Sukma lah yang mengatakan sampai tingkat, atau gurunya Abah Gusti Jaga Sukma, saya sekarang lagi mengapa? Berpakaian apa? Jawab saja itu. Kalau itu tidak bisa jadi pengakuan yang wedokmu itu, pengakuan panjenengan itu sampai hakikat ma'rifat, itu kosong melompong Abahku. Jawab tantangan saya ini. Saya setuju dengan Supar ya. Dalam hal ini saya setuju. Setiap syariat itu ada hakikat dan makrifatnya, ya kan? Gitu. Tapi kita setiap syariat dan tarekat itu sebagai simbolis, itu juga harus kita hargai gitu loh maksud saya. Jangan kita anggap menyembah batu lah gitu. Tetap kita hargai, tetapi kita tidak cukup pada simbolis gitu loh. Kita harus masuk kepada hakikat dan makrifatnya. Jadi ada orang begini, kalau ada orang masih di level syariat dan tarekat ya, nggak usah kita kritik gitu loh, dianggap menyembah batu segala macam. Tapi mari kita tingkatkan makom kita. Seperti contohnya Pak Kiai Romli ini, dia kan syariat tarekat, dia belum sampai hakikat dan makrifat. Makanya kita harus tingkatkan dia, angkat dia kepada hakikat dan makrifat. Jangan berkutat di syariat tarekat, jangan mengkritik bacaan orang gitu loh. Cukuplah, kalau mau perbaiki ya perbaiki, bisa saya salah baca ya perbaiki aja, nggak apa-apa, memang bagus itu. Tapi bukan itu poinnya. Ya bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah ya berkaitan dengan esensi Islam, esensi Allah, esensi berkaitan semuanya dengan esensi, dengan hakikat. Kita tidak bicara syariat lagi kalau kita sudah tua-tua begini. Kok sudah tua-tua masih bicara syariat, masih bicara tarekat. Kalau kata yang wedo itu ibarat orang SD, SMP, SMA. Kapan dia sampai kepada jadi profesor, doktor gitu loh. Jadi artinya berkutat di alam syariat gitu loh. Berkutat di alam tarekat. Kapan dia masuk kepada hakikat dan makrifat? Makanya kita kalau Bang Supar itu sebenarnya ya gak saya salahkan sebenarnya. Tapi kalau kita mengkritik orang-orang yang masih di level syariat dan tarekat ini jangan disalahin, tapi mari kita angkat mereka, upgrade mereka ke level yang lebih tinggi gitu loh. Jangan ya dibiarkan mereka di level yang lebih rendah tadi seperti mencium Hajar Aswad. Itu kan bisa jadi menyembah Hajar Aswad kalau tidak naik kepada hakikat dan makrifat. Sama musab-musab Ka'bah itu nggak salah, tapi kalau tidak ditingkatkan kepada hakikat dan makrifat kan jadi sesat, kan begitu. Melempar jumroh juga nggak salah, tapi kalau tidak ditingkatkan kepada hakikat dan makrifat jadi keliru. Jadi maksud saya kita tidak mengkritik syariat mereka, biarin aja, tetapi kita mari angkat mereka kepada hakikat dan makrifat sehingga mereka menjadi selamat karena hakikat dan makrifat. Wallahi agama ini agama hakikat dan makrifat. Keselamatan pada hakikat dan makrifat, bukan pada syariat. Kalau keselamatan pada syariat itu saya rasa Ibnu Muljam itu masuk surga karena dia hafiz Quran gitu loh. Ya, masuk surga Ibnu Muljam itu. Tapi karena dia itu kafir di sisi Allah karena tidak sampai kepada hakikat dan makrifat, dia melawan hakikat dan makrifat, bahkan melawan daripada hujah Allah. Imam Ali dibunuhnya, berarti dia itu levelnya syariat dan tarekat seperti Wahabi gitu loh. Istilah syariat tarekat ini bukan aliran tarekat loh, bukan aliran tarekat Naksabandiyah, Samaniyah ataupun Rifaiyah ataupun
Atijaniyah, bukan tarekat, bukan begitu. Maksud kalau saya katakan tarekat itu berkaitan dengan pengamalan syariat. Setiap orang mengamalkan syariat itu artinya dia bertarekat gitu loh. Nah, kalau orang yang syariat hanya dipelajari saja namanya syariat. Saat syariat itu dipraktekkan namanya tarekat. Itu semua amalan fisik, nggak ada amalan batin. Amalan batin, amalan roh itu nggak ada urusannya dengan zohir, yaitu kaitannya dengan hakikat dan makrifat. Nah, pada rata-rata orang yang berkutat di bacaan, berkutat di bahasa, berkutat di segala macam itu, mereka ini orang-orang yang nggak nyampe kepada hakikat dan makrifat. Kenapa? Pada level bahasa, pada level kata-kata dan nama-nama, tidak menyadari sadar terang kepada Allah, naruri sadar terang kepada Allah, tidak nyadar itu, ya kan? Dan tidak tahu persis akunya itu siapa, nggak tahu persis dia, nggak tahu persis, masih kola wakila kan, itu nggak tahu persis dia, itu loh maksud saya. Kalau pertanyaan itu Pak, itu berarti Bapak bukan menanya saya, kan? Bukan menanya saya kan? Paham? Kalau pertanyaan itu Bapak bukan menanya saya. Saya ini pada level hakikat dan makrifat. La alimun bihaqqin Allah. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Berarti kan saya nggak tahu Pak. Nah, jangankan saya nggak tahu kan? Saya jawab aja saya nggak tahu, karena saya bukanlah dia, ya kan? Saya jawab nggak tahu karena la alimun bihaqqin illallah kan, Pak? Saya jawab nih, la alimun bihaqqin illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Allah fil khalqi yang senama dengan nama Tuhan saya, nggak tahu apa-apa Pak. Saya kalau Allah maha tahu berarti saya maha bodoh. Maka Bapak bertanya kepada yang maha bodoh Pak? Saya Pak uji kan? Kalau Bapak bertanya kepada yang maha bodoh, ya nggak bisa jawab dong Pak. Ya sudah saya jawab kan? Oke? Ya gak begitu juga Kak Tuhan Supar yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Jadi perintah di Quran dan Sunnah mengerjakan suatu perbuatan tanpa diharuskan mengetahui hikmahnya. Mohon maaf, gelegan baru makan. Jadi kita patuh kepada Allah, kepada Rasulullah itu tanpa bertanya-tanya, apalagi memaksakan diri untuk mencari hikmahnya. Ya gak boleh itu. Tidak ada seorang pun yang minta-minta kepada Hajar Aswad untuk dihapus dosanya. Gak ada itu. Karangan Kak Tuhan Supar saja itu. Tetapi karena mengikuti perbuatan baginda Nabi dengan mencium Hajar Aswad, ya, mengikuti sabda baginda Nabi mencintai ibunda dan ayahanda kita masing-masing, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita, maka Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi persoalan mencium Hajar Aswad itu tidak berhubungan dengan persoalan patuh tunduk cinta kepada ayah dan bunda kita. Sesuatu yang tidak berhubungan itu. Kak Tuhan Supar, begitu saja ya. Abah jaga sukma, jangan mengaku-ngaku sampai pada tingkat hakikat ma'rifat. Kalau kasyaf saja tidak tahu. Saya tanya, kalau sampean atau yang wedoknya sampean itu atau gurunya sampean itu sudah sampai pada makam hakikat ma'rifat, saya tanya, saya sedang apa sekarang? Pakaian saya apa? Uang saya berapa? Ya, itu saja jawab.
Kalau itu tidak bisa menjawab, semua pembicaraan panjenengan itu ibarat tong kosong. Jadi begini ya, bukan berarti orang yang melaksanakan syariat dengan ketat, melaksanakan tarekat dengan ketat itu tidak. Wah, ini lagi ini di pondok lagi ya, anak-anak ngaji. Bukan tidak mengerti tentang hakikat dan makrifat dari perbuatan-perbuatan syariat yang dilakukan, tetapi itu tidak ditekankan. Kalau itu ditekankan, seakan-akan melupakan, meninggalkan pondasi awal, yaitu syariat dan tarekat, menjadi kacau gitu loh. Orang menjadi abai, gak usah sholat lah, itu pekerjaan orang anak-anak kecil gitu. Yang penting kita mengetahui hikmahnya sholat. Ya gak bisa begitu. Gak usah berzikir lah, yang penting kita sudah menyatu dengan Tuhan. Itu sesat, menyesatkan gitu loh. Jadi pekerjaan syariat dan tarekat itu di dalamnya sudah termasuk mengetahui hakikat dan makrifat dari pekerjaan itu sendiri, tetapi tidak fokus itu. Baginda Nabi sampai wafatnya juga melaksanakan syariat dengan ketat ya. Masalah hikmah dari syariat-syariat baginda Nabi itu dijelaskan, tetapi tidak dibenturkan dengan hikmah dari perintah baginda Nabi yang lain, misalnya Hajar Aswad. Hikmahnya bukan berarti mencintai ibu gitu loh. Salah itu. Apalagi diulang-ulang dan dipaksa-paksa. Begitu abahku. Gusti Jaga Sukma jawab pertanyaan saya kepada Yang Wedoe panjenengan. Kepada guru panjenengan sendiri yang mengaku-ngaku sudah aku adalah Allah. Gak usah ke sana. Kasyaf saja saya sekarang sedang apa, pakai baju apa, uang di saku saya berapa, dan setelah ini saya mau mengerjakan apa, itu saja kok. Jangan aku Allah. Wah payah itu, kalau saya baca dalilnya payah itu. Nah betul itu, tidak ada yang mengetahui segala sesuatu kecuali Allah. Jadi dengan demikian, sampean itu jangan mengaku-ngaku aku adalah Allah. Bodong itu. Sampean jangan mengaku-ngaku saya sudah mencapai tingkat hakikat makrifat. Bodong itu. Yang wedokmu itu jangan mengaku-ngaku, itu mengajarkan esensi Islam sehingga sampai kepada hakikat makrifat. Bodong itu. Gurumu itu siapa itu? Jangan mengaku-ngaku sudah mencapai tingkat hakikat makrifat. Bodong. Karena apa bodong? Karena persoalan kasyaf saja. Tingkat dasar dari seseorang yang mencapai makom hakikat makrifat itu tidak bisa. Jadi kalau tingkat dasarnya saja tidak bisa, berarti makom hakikat makrifatnya orang itu bodong, palsu gitu loh. Ya gak apa-apa disiarkan, gak apa-apa. Kepalsuan disiarkan berulang-ulang tidak akan menjadi kebenaran kok. Jadi siapapun ya yang mengaku-ngaku sudah sampai pada taraf hakikat makrifat, buktikan kasyafnya saja. Kasyaf itu pintu dasar loh. Seseorang yang mencapai pintu hakikat makrifat. Kasyaf itu dasar itu. Kalau pintu dasarnya saja tidak bisa, jadi semua pengakuannya bodong alias palsu. Kalau bodong itu, kalau istilahnya orang sini itu kendaraan tanpa STNK. Tanpa surat resmi lah. Itu kendaraan bodong. Pengakuan bodong kok diulang-ulang. Nah betul itu, tidak ada yang mengetahui segala sesuatu kecuali Allah. Jadi dengan demikian, sampean itu jangan mengaku-ngaku aku adalah Allah. Bodong itu. Sampean jangan mengaku-ngaku saya sudah mencapai tingkat hakikat makrifat. Bodong itu.
yang wedokmu itu jangan mengaku-ngaku. Itu mengajarkan esensi Islam sehingga sampai kepada hakikat makrifat. Bodong itu gurumu itu siapa itu, jangan mengaku-ngaku sudah mencapai tingkat hakikat makrifat. Bodong. Karena apa bodong? Karena persoalan kasyaf saja. Tingkat dasar dari seseorang yang mencapai makom hakikat makrifat itu tidak bisa. Jadi kalau tingkat dasarnya saja tidak bisa, berarti makom hakikat makrifatnya orang itu bodong, palsu gitu loh. Ya gak apa-apa disiarkan, gak apa-apa. Kepalsuan disiarkan berulang-ulang tidak akan menjadi kebenaran kok. Jadi siapapun ya yang mengaku-ngaku sudah sampai pada taraf hakikat makrifat, buktikan kasyafnya saja. Kasyaf itu pintu dasar loh. Seseorang yang mencapai pintu hakikat makrifat. Kasyaf itu dasar itu. Kalau pintu dasarnya saja tidak bisa, jadi semua pengakuannya bodong alias palsu. Kalau bodong itu, kalau istilahnya orang sini itu kendaraan tanpa STNK. Tanpa surat resmi lah. Itu kendaraan bodong. Pengakuan bodong kok diulang-ulang. Bukan mengaku-ngaku. Bukan, Pak. Karena kita harus mengakui apa yang benar. Misalnya saya punya uang 1 miliar, ya saya akui Pak uang 1 miliar ini, kan gitu. Masa saya punya uang 1 miliar saya nggak ngaku? Enggak. Saya yakin 100% saya sudah sampai kepada hakikat dan makrifat. Bukan ngaku-ngaku. Makanya saya buktikan kepada Bapak tadi. Bapak tanya, saya pakaian apa? Bajunya warna apa? Itu pertanyaan orang untuk menguji apa coba? Coba, itu menguji paranormal atau apa gitu loh. Kalau itu saya jawab, saya nggak bisa jawab Pak. Karena saya mengetahui hakikat mengatakan la alimun bihaqqin illallah. Tidak ada yang tahu hakikatnya hanya Allah. Allah kan ada di Pak Romli di sana kan. Yang tahu ya Allah yang ada pada Pak Romli loh, bukan Allah yang ada pada saya. Gitu loh. Masa nggak ngerti hakikat? Makanya kan lucu pertanyaan Pak Romli itu, nguji saya aja sudah lucu gitu loh. Berarti Pak Romli itu nggak tahu apa itu hakikat dan makrifat kan? Menunjukkan dengan cara menguji saya seperti itu, menunjukkan Pak Romli sendiri tidak tahu hakikat dan makrifat. Pertanyaan itu bukan untuk menanya saya. Kalau nanya itu untuk menanya Allah. Allah kan ada pada Pak Romli, tanya aja sama Allah pada Pak Romli itu. Pak Romli pakaian apa, baju apa. Jangan ya Allah yang ada pada saya Pak. Kan kacau. Nah, jadi disinilah dari pertanyaan Pak Romli saja menunjukkan Pak Romli nggak tahu itu hakikat dan makrifat kan? Dengan ujian Pak Romli itu seharusnya bukan begitu pertanyaan untuk menguji orang sampai kepada hakikat dan makrifat itu bukan pertanyaan seperti itu Pak. Itu menunjukkan Bapak nggak ngerti itu apa hakikat dan makrifat kan, dari pertanyaan Bapak tadi kan menunjukkan gitu loh. Lah itu namanya bodong abahku. Jadi sekali lagi ya, pertanyaan saya itu bisa dijawab secara kasyaf. Kasyaf itu tembus pandang. Sedangkan makom kasyaf itu makom terendah, makom yang awal dari seseorang yang mencapai tingkatan hakikat makrifat. Jadi kalau makom awal tentang kasyaf, tentang tembus pandang itu, mata batin itu dimiliki semua wali loh yang mencapai makom hakikat makrifat. Kalau makom yang awal dan dasar itu saja tentang kasyaf tembus pandang itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa menjawab tantangan saya, maka pengakuan sudah sampai pada makom hakikat makrifat itu bodong, palsu gitu loh. Wong makom dasarnya saja sudah tidak bisa, kok mau mengakui saya sudah mencapai, meyakini sampai tingkat hakikat makrifat. Hakikat makrifat itu ada pintunya, yaitu kasyaf. Kalau pintunya saja tidak punya, kunci pintunya tidak punya, pengakuannya bodong itu.
Ngerti bodong. Kendaraan tidak ada surat-suratnya itu bodong kalau menurut orang Lumajang sini. Jadi gak apa-apa di-share sampean. Saya sudah mencapai makom hakikat ma'rifat, tetapi saya tidak punya kunci dan pintunya kasyaf yang merupakan kunci dan pintu makom hakikat ma'rifat. Diulang-ulang begitu, gak apa-apa. Nanti membuat orang tertawa dan tersenyum itu kan mendapat pahala panjenengan. Abaku gustiku jaga sukma. Saya tertawa dan tersenyum ini sampean dapat pahala juga, itu membuat orang tersenyum dan tertawa. Tetapi bedakan tertawa dengan menertawakan, ya. Itu kan persoalan lain. Persoalan bahasa itu penting. Persoalan bacaan itu penting karena menentukan alur selanjutnya, yaitu makosid, makna dan tujuan dari ucapan kata-kata itu. Jadi maksudnya tertawa dengan menertawakan kan beda. Wa kallamallahu dengan wa kallamallaha beda itu maksudnya. Kan begitu. Jadi bacaan terhadap ucapan itu penting. Karena salah baca, ya salah makna, salah tujuan. Begitu kan abahku. Terima kasih loh membuat saya tertawa. Persoalan saya menertawakan atau tidak gen urusan netizen itu kan. Abahku gustiku jaga sukma bin Mas Fajri Sukodono, Kalimantan Tengah. Kalau kasab yang Bapak maksud itu kasab paranormal, Pak. Bukan kasab ilahiyah. Kasab paranormal. Bukan kasabnya ahli makrifat, kasabnya paranormal, dukun gitu loh. Tukang ramal orang itu lain kasabnya, Pak. Nah, inilah kacaunya Bapak. Kalau kasab dalam hakikat dan makrifat itu dia bisa menilik sifat dan asma'nya Tuhan, bukan menilik baju Bapak, pakaian Bapak, bukan. Bisa menilik, bisa memperhatikan sifat dan asma'nya Tuhan, bukan menilik pakaian baju Bapak, bukan. Itu kasab di dalam makrifat. Kalau kasab seperti Bapak bayangkan itu kasabnya paranormal, dukun, Pak. Aduh, kacau nih, sudah nyata ini. Nggak ngerti hakikat dan makrifat ternyata, ya. Waduh, lagi-lagi ngawur tingkat dewa panjenengan abaku. Gustiku jaga sukma bin Mas Fajri, Kalimantan Tengah. Jadi kasyaf itu adalah makom, ya. Ada dua macam kasyaf. Saya beritahu ini. Ada kasyaf hissi dan kasyaf makdawi. Jadi kasyaf hissi itu ya kasyaf biasa seperti yang sampean sebutkan, itu bisa mengetahui itu mau kemana, itu pakaian apa, uangnya berapa. Banyak wali yang seperti itu, seperti Kanjeng Sunan Raden Syarif Hidayatullah ketika diuji oleh putri Ongtin itu kan langsung kasyafnya terbukti, oh itu hamil, itu meteng. Ya itu namanya kasyaf hissi, ya. Kalau kasyaf mengenai kemakrifatan ilahi itu kasyaf maknawi namanya. Oh, panjenengan makna-makna kasyaf dan macam-macamnya nggak paham kok, langsung menuduh soal. Aduh. Sekali lagi panjenengan ini dapat pahala banyak loh, Abah. Bisa membuat banyak orang tertawa. Ya perkara menertawakan bukan urusan saya itu. Jadi banyak contoh kasyaf itu, dari yang hissi sampai ke maknawi itu, dari yang ringan bersifat fisik ya sampai ke berupa knowledge atau pengetahuan. Ya banyak itu. Aduh saya tertawa ini. Persoalan saya menertawakan atau tidak kan netizen abahku yang bisa menjawab.
Kalau yang kelebihan seperti itu, bisa juga orang kena istidraj, Pak. Karena itu bukan tujuan dari hakikat dan ma'rifat. Bukan tujuannya itu. Kalau yang seperti itu banyak orang jadi dukun, jadi paranormal, jadi orang sakti, itu banyak, Pak. Tapi belum tentu dia diridhoi oleh Allah, karena dia masih ada unsur setoniyah di dalam dirinya. Masih ada itu. Masih ada kemusyrikan di dalam dirinya, masih ada orang yang seperti itu, Pak. Jadi itu bukan tujuan hakikat dan ma'rifat, Pak. Bukan. Ya. Hakikat dan ma'rifat itu tujuannya adalah untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah sebersih-bersihnya, bebas dari kemusyrikan. Gitu. Sehingga saat menghadap Allah nanti dia sudah tidak dianggap musyrik lagi oleh Tuhan. Kamu orang bertauhid gitu. Itu aja tujuan akhirnya, Pak. Bukan untuk melihat kemaluan orang, pakaian orang, rumah tangga orang. Kalau kasabnya seperti Bapak yang Bapak maksudkan itu, bisa saja istidraj, Pak. Bukan tujuan daripada ilmu hakikat dan ma'rifat. Itu masalahnya. Jadi Bapak keliru banget. Ya. Kita itu mengaji hakikat dan ma'rifat itu tujuannya apa? Tujuannya ada terakhirnya, faman abadal makna dunal ismi fadzaka tauhid. Barang siapa memahami makna-makna dari nama-nama Tuhan, ya, kemudian dia tinggalkan namanya sehingga memahami maknanya, itulah tauhid. Jadi kalau kita sudah memahami makna dari sifat dan nama-nama Tuhan, tanpa harus mengingat nama-namanya lagi, tapi dia sudah paham maknanya, itulah tauhid, Pak. Nggak ada hubungannya dengan melihat rumah tangga orang, pakaian orang warnanya apa, uangnya ada berapa. Waduh, kalau begitu, Pak, akhirnya jadi paranormal, bukan jadi ahli makrifat, Pak. Ya, makanya saya teruskan, Pak, hakikat makrifat jangan terus ditoreko, tijaniyah terus, nanti nggak tahu apa-apa, Bapak, hakikat makrifat jadinya. Kacau begini. Waduh, ini banyak orang yang tertawa, ini murid-murid saja, kan saya loudspeaker ini. Jadi, sampean paham tidak apa beda istidraj dan keramat atau karomah? Oh, nggak bisa membedakan istidraj dan keramat kok, ya. Saya jawab saja biar sampean tidak besar kemaluannya. Beda istidraj dan keramat atau karomah itu pada orangnya. Jadi kalau orangnya itu seorang yang tekun patuh menjalankan syariat lagi nih. Nanti kalau saya baca dasarnya kan panjang itu. Kalau panjenengan minta, saya baca nanti teks aslinya. Jadi bedanya seorang yang mendapatkan istidraj dan seorang yang mendapatkan mukjizat atau karomah atau keramat itu. Kalau mukjizat kepada para nabi, kalau keramat atau karomah kepada para wali. Itu persoalan ketakwaan, ketunduk patuhan orangnya terhadap pelaksanaan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar saya tidak berbicara masalah tujuan hakikat makrifat, ya. Tetapi saya berbicara mengenai ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada makom hakikat makrifat itu. Ciri-ciri yang dasar, yang awal, yang kunci pintu awalnya adalah mencapai makom kasyaf. Makom kasyaf itu ya banyak, seperti dicontohkan oleh Kanjeng Tuan Sunan Mbah Bolong, Mbah Son Haji. Itu di dekatnya pesarian Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah itu. Itu apa itu istidraj? Ya bukan. Langsung ketika rebutan tempat kiblat langsung ditinju. Batu batanya Masjid Ampel tinju klek. Nah, itu Ka'bah, gitu loh. Itu orang wali, orang kasyaf, orang sampai mencapai hakikat makrifat. Itu muridnya Kanjeng Sunan Ampel. Tidak mengaku-ngaku. Itu kasyaf ditampakkan. Kalau panjenengan dengan yang wedoe panjenengan itu, dengan gurunya panjenengan itu, nggak bisa kasyaf kok.
Kalau sudah ilmu kasyafnya tidak bisa, apalagi ilmu hakikat ma'rifatnya, itu namanya BODONG, bodong. Tapi bagus ini. Ini banyak santri saya yang tertawa tapi menahan tawanya karena ada saya. Karena saya kan lepas tertawanya ini. Ya perkara ada yang menilai saya menertawakan atau bukan, ya terserah kepada netizen lah. Jadi belajar ya. Belajar ciri-ciri seorang wali yang sudah mencapai makom kasyaf. Belajar seorang wali ciri-cirinya yang sudah mencapai makom hakikat ma'rifat. Jangan diputar bahan. Ada. Karomah juga tidak pada hal-hal yang melihat tadi loh Pak. Karomah juga tidak hal-hal yang melihat seperti itu Pak. Tidak kan? Apakah kalau saya bisa melihat jarak jauh, telepati saya karomah? Kan tidak juga kan? Gitu loh Pak. Apa hubungannya karomah dengan hal seperti itu? Karomah itu artinya apa kan? Karomah itu kan bahasa Arabnya kan kemuliaan. Artinya orang itu, seorang wali mendapat kemuliaan dari Allah. Bukan dapat kesaktian Pak. Bapak itu karomah diartikan kesaktian. Karomah itu kan artinya kemuliaan Pak. Saya katakan Gus Jafar itu karomah. Berarti dia dapat kemuliaan dari Allah gitu loh. Saya katakan yang Weldo itu karomah. Dia dapat kemuliaan dari Allah. Bukan karena dia kasap melihat segala yang membayangkan itu. Kenapa? Karena saya memandang dengan mata basiroh saya, mereka waliullah. Gitu loh. Kenapa? Saya pandang Bapak bukan waliullah, karena yang kenal wali itu wali juga kan? Bapak tahu kan? Saya ini wali nih. Saya nggak ngaku wali, tapi saya wali Pak. Tahu nggak? Saya katakan demikian. Karena ya Guru Ijai Martapura itu tidak pernah ngaku wali. Secara terang-terangan Pak, nggak pernah. Tetapi dia itu orang tahu, orang yang wali tahu. Oh kamu tuh ngaku wali juga, gitu loh. Contoh ini, Guru Ijai Martapura, guru besar itu Kalimantan Selatan itu, nggak pernah ngaku wali, ya. Seorang wali itu nggak pernah ngaku wali, katanya kan. Tetapi dia tuh lebih dari ngaku wali lagi Pak. Dia bilang begini, ada dua hal. Dia itu sebenarnya mengaku wali. Wali ini, wali itu, wali ini, wali itu, kata beliau. Itu anak buah saya. Nah artinya dia ngaku wali loh. Kalau orang wali-wali aja anak buah dia, otomatis dia wali dong. Tapi dia sendiri tidak pernah mengatakan saya ini waliullah. Tapi lebih dari ngaku wali aja lagi. Kenapa? Para wali-wali aja dibilang anak buah dia, bawahan dia, kan lucu kan? Artinya dia itu secara tidak langsung ngaku wali, bahkan lebih dari mengaku wali lagi. Para wali-wali dibilang anak buah dia, itu satu. Kedua, kalau mau tahu saya wali, nunggu saya mati aja katanya. Nah, artinya setelah dia mati, memang dia diagungkan orang, jutaan orang melayat beliau kan, jutaan orang di Jawa Nyermasin waktu beliau wafat. Nah, jadi beliau itu wali gitu. Orang kenal wali itu wali juga gitu. Saya Gus Jafar itu wali. Walaupun dia celana pendek. Kenapa? Karena saya tahu dari omongan dia, dari pembicaraan dia saat dia maju itu, oh ini wali ini orang. Saya tahu di situ. Kalau Bapak dari omongan Bapak dari kemarin-kemarin, Bapak belum wali lagi. Dari omongan Bapak itu bukan. Nah, jadi yang kenal wali itu adalah wali juga. Gitu Pak. Nah, jadi kenapa? Karena Bapak arahnya bukan ke hakikat makrifat, arahnya ke paranormal. Karomah aja diartikan beda. Karomah Bapak itu, karomah itu kan kemuliaan Pak, artinya seorang wali dapat kemuliaan, ya kan? Seperti Gus Jafar dimuliakan, ya kan? Yang Weldo dimuliakan, gitu. Kemuliaan bukan dalam arti karamat itu sakti Pak, bukan. Bisa lihat sesuatu yang kasar, itu paranormal Pak, paranormal, gitu. Jadi Bapak aja sudah salah mengartikan karomah aja diartikan kesaktian, kasab. Karomah itu kemuliaan dari Allah. Apapun kondisi Anda dimuliakan oleh Allah. Ya. Kalau Bapak ini belum ada, apalagi karomah wali aja belum, gitu loh. Demikian. Saya setuju mengikuti perintah Nabi yang dikerjakan Nabi. Nabi itu maunya umatnya bukan untuk mencium batu itu, bos. Paham itu? Nabi itu niatnya
mengajarkan umatnya menyayangi seorang ibu. Jadi tidak perlu cium batu, sayangi aja ibumu, berarti ikut Nabi, itu loh. Jadi Nabi cium batu itu hanya perumpamaan, nih ibumu yang melahirkanmu ini lubangnya, hargai ini. Itu pakai bahasa begitu. Di batu itu cium, sayangi, itu. Bukan tujuannya Nabi umatnya untuk cium batu itu, tapi menyayangi seorang ibu, menghargai, menghormati, minta maaf kalau ada dosa, itu kecil sampai tua, ya begitu marifatnya. Karena semua umat Islam ikut saran sampean itu, nah, itu udah perlu bertanya, udah perlu ini. Sesat semua kiai. Jadi kiai harus bertanggung jawab untuk merubah ini. Mas Supar, saya mau tanya, tuannya Mas Supar ini siapa? Hah? Tuannya Mas Supar ini siapa? Ya, itu pertama. Kedua, agamanya Mas Supar apa? Ya kan? Kedua itu aja. Tuannya siapa, agamanya apa? Nah, setelah Anda jawab, nanti kita baru diskusi gitu loh. Kalau saya jelas, saya ini bukan Jaga Sukma. Jaga Sukma sudah wafat, ya, sudah wafat puluhan tahun yang lalu. Yang sekarang ini bukan Jaga Sukma, yang sekarang ini Allah pada makhluk. Jadi yang ngomong sama Mas Suparni lah, Allah pada makhluk. Dan Tuhannya saya ini, Allah pada makhluk ini, Tuhannya namanya Huwa. Huwa itu ada nama-nama lagi, ya. Dan agama saya Judah. Judah itu dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Agama saya Ahmad. Kalau kamu apa coba? Kita tegas saja bicara, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang hakikat, 3 perkara dulu. Tuhanmu siapa, dan kamu itu siapa, dan agamamu apa. Kalau saya jelas, Tuhan saya adalah Huwa, dan saya Jaga Sukma sudah wafat, maka saya sudah ganti nama saya adalah Allah Laisa Huwa, atau Allah fil Holqi, atau Allah pada makhluk. Itu nama saya. Dan agama saya Judah, dalam bahasa Ibrani Yehuda, dalam bahasa Arab Ahmad. Itu agama saya. Agama saya Ahmad. Nah, saya mau tanya dengan Anda, agama Anda apa, Tuhan Anda apa, dan Anda itu siapa? Kalau saya tegas itu, dengarin semua orang yang di sini semua. Oke? Wah, ini tambah membuat santri saya ini tertawa, tidak bisa menahan ya. Jadi persoalan keramat ya, atau karomah ya, itu secara tekstual artinya kemuliaan atau kehormatan, tetapi secara terminologis adalah haliyah atau kejadian yang luar biasa, di luar akal dan kemampuan manusia biasa, yang terjadi pada diri seorang yang berpangkat wali. Gitu kan? Itu keramat namanya. Sedangkan kasyaf itu pintu pertama dari orang yang mengaku mencapai derajat makom wali atau derajat makom hakikat ma'rifat ya. Banyak hadisnya kalau saya baca itu. Jadi seorang wali itu adalah dia sudah sudah melaksanakan syariat dengan ketat ya. Bahkan terhadap dirinya sendiri itu lebih ketat pelaksanaan syariatnya daripada orang lain. Sehingga dalam taraf kedekatan seperti itu, seorang wali yang mencapai tingkat makom hakikat ma'rifat itu adalah segalanya adalah menurut kehendak Allah. Allah yang menjadi matanya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya, begitu kan?
dan ketika ia meminta kepadaku maka aku Allah benar-benar memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku niscaya aku Allah benar-benar melindunginya. Itu kan. Jadi kalau sudah mencapai makom hakikat ma'rifat seorang wali itu, jangankan kasyaf yang kecil-kecilan, kayak mengetahui saya sedang apa, uang saya berapa, itu pasti bisa, karena Allah sudah memberikan kasyaf gitu loh. Bukan itu persoalan paranormal gitu loh. Persoalan awal dari ciri-ciri seorang yang mendapatkan makom waliullah, yang tentu saja seorang wali itu mencapai hakikat ma'rifat sudah. Kalau panjenengan nggak ada, panjenengan sering salah baca, ya, malah mengaku-ngaku aku adalah Allah, itu bodong itu, ya. Kalau orang lain guru IJ apa guru siapa, itu persoalan lain. Itu persoalan tidak ada kaitannya dengan pengakuannya panjenengan. La ya'riful wali illal wali itu tidak berlaku kepada panjenengan. Panjenengan mengaku sebagai wali, mestinya kasyaf yang kecil ini saja bisa sampean. Oh, uang di saku saya berapa? Tahu, langsung tahu. Gitu loh. Itu contohnya Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah itu. Oh, itu ngandung itu, aduh, meteng itu, meteng betul. Oh, Kanjeng Sunan, Mbah Bolong, Mbah Son Haji. Oh, kok rebutan melihat kiblat ditinju depannya Masjid Ampel, ditinju glek, tampak itu kasyaf itu apa Ka'bah itu. Terus ya banyak lah apa namanya orang yang kasyaf seperti itu. Jadi apa wis? Ya itulah, panjenengan jangan mengaku-ngaku sebagai wali. Wah, itu bodong itu. Wong kasyaf sampean saja tidak bisa. Kasyaf yang hissi aja nggak bisa kok mengaku-ngaku wali. Pengakuan BODONG. Loh bos, sampean menurut siapa mencium batu Hajar Aswad itu hanya perumpamaan? Ya bodong lagi panjenengan ini. Jadi begini ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika tawaf itu pernah berkata, "Hai Hajar Aswad, engkau hanya batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau mafsadat. Kalau tidak karena baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh pernah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Tetapi karena baginda Nabi SAW pernah menciummu, maka aku menciummu." Itu Amirul Mukminin loh melaksanakan mencium juga Hajar Aswad. Persoalan perintah baginda Nabi untuk menyayangi ibu, untuk menyayangi ayah, untuk menyayangi sesama, itu persoalan lain. Bukan makna, bukan tujuan dari mencium Hajar Aswad. Itu sesuatu yang tidak berhubungan, panjenengan secara bodong mencampur adukkan, memaksa lagi. Ayo tunjukkan dari kitab apa, menurut ulama siapa bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah berbakti kepada ibu. Cantumkan. Kalau tidak bisa mencantumkan, ya sama seperti apa Gusti Jaga Sukma itu BODONG. Bodong mekso lagi. Enggak Kak Tuan, saya kalau hari Sabtu begini, Sabtu dan Ahad lebih banyak ada waktu di rumah itu. Kecuali ya nanti mungkin siang-siangan saya ngurus partai itu dan ngurus ada pekerjaan ini pasir dan ini ya banyak lah. Begitu Kak Tuan. Itu salah alamat bro. Salah Hajar Aswad yang mana yang dicium Amirul Mukmininnya itu. Jangan dikira batu yang dicium dia. Mungkin dia sayang pada ibunya, mencintai ibunya. Nah itu kamu banyak salah alamat bro. Itu loh. Kalau salah alamat ya rusak. Meskipun dalilnya benar, tapi alamatnya salah. Malah batu. Ibumu yang dicium disayang itu loh. Wah gimana Kak Tuan Super itu? Amirul Mukminin ketika tawaf, ngerti tawaf kan? Ia mengelilingi Ka'bah itu seperti kita waktu
umroh atau naik haji itu. Bukan hormat pada ibu itu persoalan lain. Jadi ketika baginda Nabi itu tawaf juga mencium Hajar Aswad. Dilakukan juga oleh baginda Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq. Ketika tawaf di sekitar Ka'bah mencium Hajar Aswad, gitu loh. Jadi begini aja, kalau mencium Hajar Aswad itu adalah kecintaan kepada ibu, maksudnya tunjukkan menurut ulama siapa, teks aslinya bagaimana kitabnya, ayo sampean baca atau share di sini. Mesti saya jawab dengan hujah dalil juga kok. Gitu Kak Tuhan Supar. Aduh. Itulah Pak, sebab saya keluar dari NU itu karena mendefinisikan seperti ini loh, tentang kewalian, tentang karomah. Definisinya itu tidak sesuai hakiki yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena banyak penyimpangan seperti ini di NU, saya menyatakan keluar dari NU. Itu ini alasannya, pendefinisian Bapak seperti ini, gitu loh. Ini salah satu alasan yang sangat fatal, gitu loh. Kalau kita tentang waliullah, ya, tentang waliullah, tentang karomah, itu tidak seperti itu Pak. Yang dimaksud oleh Rasulullah kan sudah jelas dalam Al-Quran. Definisi wali itu sudah jelas. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Lihat mental Bapak. Mental Bapak itu untuk dilihatnya tidak ada ketakutan, tidak ada duka cita. Saat Bapak ada ketakutan, ada duka cita, Bapak belum mencapai wali Allah. Jadi untuk mengecek kita nih wali atau tidak itu Pak, lihat mental kita, tidak pada karomahnya, tidak pada kesaktiannya, tidak pada kasab dan sebagainya itu, tapi cek saja hati Pak Romli itu ada duka cita enggak? Ada ketakutan enggak? Contoh nih, mencalek nih, takut gagal enggak? Kalau gagal gimana? Nanti gila atau gimana? Artinya gitu Pak Romli. Kita ini menghadapi duniawi ini, kalau sudah definisi Al-Quran mengatakan seorang wali itu tidak takut, tidak duka cita, hilang takutnya, hilang duka citanya masalah duniawi, insya Allah Bapak ada arah ke waliullah. Itulah definisi Quran. Tidak ke arahnya kepada kesaktian dan seperti yang Bapak bayangkan itu. Kedua, waliullah itu ada waliullah yang dinaskan, ada waliullah yang tidak dinaskan, ya kan? Nah, maka saya mengikuti Syiah karena 12 imam, 12 mahdi adalah waliullah yang dinaskan. Said Ahmad Hasan imam yang saya ikuti itu waliullah yang dinaskan oleh wasiat Nabi. Jadi saya itu kenal dengan waliullah yang dinaskan, waliullah yang ditetapkan oleh Allah secara nas dalil dari Rasulullah. Ada waliullah karena ikhtiar dia, usaha dia sehingga menjadi seorang wali pada setiap wilayah dan bangsa, ya kan? Di Indonesia di mana-mana ada para waliullah, di Malaysia di mana ada para waliullah bukan dinaskan tapi karena usaha mereka, ikhtiar mereka sehingga mereka menjadi seorang waliullah. Jadi untuk menetapkan dia wali atau tidak itu pada diri kita ini wali atau tidak gampang aja. Saat kita masih ada sedih dan duka cita berarti bukan wali. Contohnya Abu Bakar itu bukan wali karena diingatkan Rasulullah jangan sedih kata Rasulullah. Tapi Abu Bakar tetap sedih berarti Abu Bakar bukan wali gitu. Itu mudah aja Pak mengatakan dia itu wali atau tidak kan? Kan ayat dalam surah At-Taubah At-Taubah 40 itu kan, itu kan siapa namanya Abu Bakar kan sedih duka cita tuh dalam goa, kata Rasulullah jangan sedih. Kalau orang sedih itu artinya bukan wali gitu. Nah makanya saya nyatakan Abu Bakar itu bukan wali karena dia sedih duka cita ya. Orang-orang Syiah itu bersedih Imam Husain wafat, kalau kesedihannya itu kepada kesedihan batiniah itu mereka bukan wali. Kalau saya waktu Asyura ini nggak seperti orang-orang Syiah itu sedih gitu. Sedih itu hanya kesedihan yang nano-nano aja. Saya sangat bukan duka cita tapi malah berbahagia karena saya berwilayah dengan waliullah Imam Husain gitu. Saya bahagia sekali kalau Asyura ini. Kalau orang Syiah yang lain kan kesusahan itu, sedih. Itu berarti dia belum wali itu. Kalau dia sudah bahagia, makanya ada katanya orang Syiah itu ulama-ulamanya itu kan kayak munafik gitu. Dia kemudian tersenyum, dia ketawa.
kayaknya pura-pura ketawa. Itu maksudnya dia nano-nano gitu loh, nano-nano. Di satu sisi dia menangisi kematian Imam Hussein, ya kan, karena dibunuh oleh orang Islam sendiri, ngaku Islam tapi membunuh Imam Hussein kan gitu. Nah kemudian di satu sisi dia waliullah yang tidak pernah sedih, lalu dia tuh tersenyum sambil menangis sambil tertawa gitu kan, itu majlub kan gitu, menangis sambil tertawa. Dia tertawa kenapa? Karena dia yakin 100% mendapat syafaat Rasulullah, syafaat Imam Hussein, karena dia berwilayah dengan Imam Hussein. Dia tersenyum, dia bahagia. Tetapi dia menangis karena Imam Hussein terbunuh di Karbala. Akhirnya kan nano-nano itu. Nah, jadi dipahami waliullah itu seperti apa, Pak? Gitu loh. Nah, jadi karena pendeteksian waliullahnya keliru, akhirnya ya repot, Pak. Waliullah bukan kesaktian, ya. Tapi waliullah itu ada orang yang mendapat karomah, itu kemuliaan dari Allah. Bukan jadi paranormal. Kalau seperti itu bahaya ini. Bisa nanti jadi orang dia dianggap orang paranormal, dianggap wali juga ini. Kacau. Wah, ngomong apa ini? Panjenengan kalau sudah serius saya baca dalil ya. Pertama ya, wali itu ciri-cirinya seperti dalam hadis Abu Hurairah panjang ini, Sahih Bukhari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Jadi hadis Sahih Bukhari ini, kalau seorang wali itu melihat ya karena Allah sebagai penglihatannya, jangan diartikan secara jisim ini loh, mengetahui karena Allah, berjalan karena melalui Allah juga. Jadi artinya jangankan yang kasyaf itu ciri-ciri wali loh. Jangan nanti persoalan persoalan surat Yunus itu nanti kita bahas setelah ini. Jadi kasyaf itu, terutama kasyaf yang enteng-entengan, yang hissi itu, yang jasmani ini, itu ciri-ciri seorang wali. Tapi ciri-ciri awal, ciri-ciri dasar, ciri-ciri kecil itu, tahu saya punya uang berapa, saya punya istri berapa, rumah saya berapa, pekerjaan saya apa, gitu loh. Itu tahu. Sekarang pakai baju apa, itu tahu. Itu kalau tidak tahu ya bukan wali, bukan orang mencapai tingkat hakikat ma'rifat ya. Pengakuannya bodong gitu loh. Kalau kasyaf saja, pintu awal saja tidak bisa, ya apalagi yang pintu akhir, pintu besarnya, gudang besarnya, ya bodong lah itu pengakuan orang itu. Sekarang yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ya. Quran surat Yunus ayat 62 itu. Saya baca tafsirin. Ingatlah, sesungguhnya para aulia Allah, para wali Allah, ya kan? Jadi hati-hati membacanya di sini. Inna auliya Allahi, bukan inna auliya Allahu. Itu kan persoalan bahasa tapi lain maknanya loh. Makanya saya beritahu, kalau persoalan bahasa ucapan saja sering salah, kayak panjenengan ini, apalagi mengaku-ngakunya sebagai wali, itu salah pasti gitu loh. Ya, saya jelaskan ini. Jadi sesungguhnya para aulia Allah itu, para wali Allah itu adalah mereka hadis itu ya kan tentang wali itu
begini Pak, ya kan? Saya buat ya mantiknya ya Pak, mantik aja, melihat misalnya seorang wali itu melihat dengan penglihatan Allah. Saya nih Pak, ya kan, melihat dengan penglihatan Allah Pak. Pada dasarnya kalau manusia sadar dia itu melihat dengan penglihatan Allah, tetapi ya saya melihat dengan penglihatan Allah. Hakikatnya artinya saya tidak melihat Pak, yang melihat hanya Allah, ma'rifatnya. Itu Pak mantiknya. Saya mendengar nih, saya mendengar, ini kan syariat nih, saya mendengar. Tapi saya mendengar ini dengan pendengaran Allah, ya kan? Tetapi hakikatnya saya tuli Pak, karena yang mendengar hanya Allah, begitu loh. Jadi itu ma'rifatnya Pak. Pada dasarnya kalau manusia menyadari ini, dia jadi wali Pak, menyadari ini, ya kan? Ya, coba Bapak renungkan itu. Kemudian maksud itu kalau dari Imam Ahmad Al-Hasan menjelaskan tentang hadis ini, seorang itu mengamalkan yang fardu. Apa yang fardu itu Pak? Dia harus berwali dengan waliullah. Itu fardu Pak. Nah setelah itu ditambah nawafil. Sholat 5 waktu itu nawafil bagi wilayah Pak. Setelah Anda berwilayah dengan wali Allah, tambah nawafilnya. Walaupun sholat fardu itu nawafil juga bagi berwilayah dengan wali Allah. Nah saya ini Pak sudah melaksanakan yang fardu, berwilayah dengan wali Allah, namanya Syed Ahmad Hasan Al-Yamani. Maka selanjutnya saya melihat dengan penglihatan Allah. Tetapi ingat, walaupun saya melihat dengan penglihatan Allah, bermaknanya saya buta Pak. Makanya tadi Bapak tanya, bagaimana pakaian baju saya ini? Warnanya apa? Saya kan buta Pak. Bagaimana saya mau melihatnya? Pak. Tapi saya bisa melihat baju saya ini dengan penglihatan Allah. Ya kan? Ya kan? Saya tidak bisa melihat baju Bapak, ya kan? Karena saya buta. Paham? Karena yang bisa melihat baju Bapak tuh penglihatan Allah yang ada pada Pak Romli. Paham ke situ ayatnya? Dari tadi, hadis tadi. Makanya kalau Bapak tidak paham ini, tidak ma'rifat. Itu hadis ma'rifat Pak, tentang takarub kepada Allah. Tangannya menjadi tangan Allah. Maksudnya saya megang ini Pak, ini Allah Pak, megang HP ini Allah Pak, bukan saya Pak. Karena tangan saya ini tangan Allah. Gitu loh. Paham? Kalau saya berjalan, itu Allah Pak, karena saya nggak bisa jalan sendiri. Jadi hadis itu sangat jelas tentang ilmu hakikat dan ma'rifat Pak. Semua orang kalau paham hadis itu, dia akan mencapai hakikat dan ma'rifat. Masalahnya nggak paham dengan hadis itu. Gitu loh Pak. Salah. Panjenengan memaknai hadis itu ya. Coba dibaca di dalam syarahnya. Syarah Sahih Bukhari itu apa? Malah nggak tahu sampean. Jadi maksud kasyaf itu ya adalah ya dari hadis ini. Jadi kalau seorang sudah mencapai derajat tingkat makom kewalian, ya mesti hakikat makrifat lah makomnya. Itu kasyafnya juga makrifat apa terhadap hal-hal yang jisi atau hizzi maupun yang maknawi. Jadi tahu apa yang dilakukan saya punya istri berapa, punya pekerjaan apa, punya uang berapa, tahu itu. Kalau kasyaf saja ya tidak tahu, ya berarti pengakuan kewaliannya bodong itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan tadi. Jadi makna dari Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu ya sesungguhnya, saya baca cepat ini, saya baca kitab tafsir ini. Ingatlah saat temen saya bahasa Indonesia kan begini, sesungguhnya para wali Allah iku adalah mereka para wali Allah yang tidak merasa takut akan kematian, gitu loh. Dan mereka para wali Allah tidak bersedih hati terhadap berbagai cobaan dan kesulitan hidup di dunia ini. Itu maksudnya. Jadi
Kalau Sayyidina Abu Bakar itu sampean sebut bukan wali, itu ngawur itu, ya. Sayyidina Abu Bakar dan semua sahabat Nabi itu adalah berdasarkan konsep udulus sahabat, itu para wali dengan tingkat yang tinggi karena ketinggian makom baginda Nabi, gitu loh. Jadi ketika sahabat Abu Bakar atau sahabat yang lain, bahkan baginda Nabi yang lain itu pernah merasa sedih, pernah merasa susah, ya, pernah merasa takut, pernah merasa cemas, pernah merasa lapar, pernah merasa haus. Itu adalah sifat jaiz para nabi, yaitu al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah. Jadi sifat takut, susah, cemas, dahaga, lapar dan sebagainya itu sifat para nabi, juga para sahabat nabi, yang tidak mengurangi derajat makomnya para nabi dan para sahabat nabi, begitu loh. Jadi wah, tuduhan ngawur sampean itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan tuduhan semacam itu berdasarkan dalil-dalil, kalau panjenengan minta nanti saya baca, bahwa Al-Yamani itu pasti Al-Mahdi palsu. Karena apa? Pertama, Al-Mahdi yang asli itu nanti, ya, berkuasa di bumi ini selama 5 atau 7 atau 9 tahun, ya. Sehingga Al-Mahdi yang asli itu nanti, makanya disebut Al-Muntadhar itu karena nanti itu masih ditunggu-tunggu, akan memberikan kepada orang yang meminta harta. Ya Mahdi, ya Mahdi, berilah saya harta. Diberi oleh Al-Mahdi yang Muntadhar yang asli itu nanti, sampai orang peminta-minta tidak kuat membawanya. Al-Mahdi yang asli itu, yang Muntadhar itu nanti akan menjadi pemimpin. Salah satu pembantunya adalah Sayyidina Joshua Hamisya Yesus Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam dalam perang Armageddon membunuh Dajjal. Jadi Dajjal itu pribadi, bukan sistem. Bahwa Al-Mahdi itu nanti, ya banyaklah. Itu semua, begini lagi. Itu semua tidak berkaitan dengan Al-Yamani. Jadi Al-Yamani bisa disebut Al-Mahdi palsu. Yang paling utama itu begini. Al-Yamani yang dinarasikan oleh panjenengan Aba Gusti Jagasukma sering menggelari Abu Bakar dan Umar dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Padahal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu adalah sahabat besar, termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk ayah mertua dari baginda Nabi, yang mana baginda Nabi sangat hormat terhadap semua sahabatnya, terutama terhadap mertuanya ini. Bahkan Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq itu pernah berkalam bahwa sangat cinta dan menghormati leluhurnya. Karena saya, Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq, pernah dilahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 kali. Jadi Ja'far As-Shadiq itu ayahnya namanya Muhammad Al-Bakir. Ibunya dari Ja'far As-Shadiq adalah Ummu Farwah. Ummu Farwah itu mempunyai ayah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dengan Asma binti Umais. Ya. Sedangkan Ummu Farwah tadi, ibunya Ja'far As-Shadiq, mempunyai ibu namanya Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Ummu Rumman. Ya. Jadi Imam Ja'far Shadiq, imam kita semua juga, bukan hanya imamnya teman-teman Syiah ini, adalah sangat menghormati leluhurnya, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena dilahirkan dari Abu Bakar Siddiq 2 kali. Itu semua Al-Yamani mencaci, dan sampean Abangda Gusti Jagasukma mencaci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
Nah, dengan mencacinya Abu Bakar dan Umar itu yang sangat dihormati oleh baginda Nabi dan sangat dihormati oleh Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq, berarti menandakan bahwa Al-Yamani itu Mahdi palsu, karena tidak sependapat dengan sikap baginda Nabi, tidak sependapat dengan sikap Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq. Itu jawab dengan fakta sejarah. Kalau dengan saya itu menunjukkan Al-Yamani itu Mahdi palsu. Saya jelaskan di sini, ya, karena tidak punya negara, tidak pernah memimpin 5, 7, 9 tahun, tidak pernah memberikan harta, ya, dan tidak pernah bersama baginda Yesus Isa bin Maryam membunuh Dajjal, dan yang penting karena memberi gelar yang tidak pantas terhadap Abu Bakar dan Umar, di mana baginda Nabi dan Imam Ja'far Shadiq sangat menghormati beliau berdua. Jawab fakta sejarah ini juga dengan dalil. Aba Gusti Jaga Sukma. Yang mensarahnya itu siapa, Pak? Maksum apa bukan? Kalau yang mensarah punya saya itu maksum, waliullah yang dinaskan. Yang mensarah kitab Bukhari yang punya bapak itu waliullah kah atau ulama siapa? Maksumkah dia? Saya tidak mengikuti sarahnya yang bukan maksum, Pak. Beda. Maka saya nggak percaya dengan sarah selain sarahnya Imam Ahmad Al-Hasan. Saya nggak mengikuti sarah siapapun selain mengikuti sarah waliullah yang pertama tadi. Katakan kalau engkau melaksanakan yang fardu, apa yang fardu itu? Berwilayah dengan waliullah. Nah, waliullah tersebut menjelaskan tentang hakikat hadis itu kan selesai kan, Pak? Kalau Bapak menyuruh mengikuti sarahnya yang punya Bapak, ya nggak maulah saya sarahnya orang yang bukan maksum, Pak. Gitu. Saya tetap mengikuti sarahnya yang dari yang maksum sendiri, gitu loh. Loh, syarah dari Sahih Bukhari itu antara lain ya Fathul Bari dari Syekh siapa itu, sampai lupa saya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, itu yang pertama. Jadi saya mengikuti ajaran para ulama yang merupakan pewaris para nabi, yang mempunyai sanad keilmuan dan keguruan yang nyambung sampai baginda Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani maksud saya tadi itu. Yang kedua, kalau yang sampean aku sebagai maksum itu pengakuan bodong. Karena yang mempunyai sifat maksum itu hanya para nabi dan para malaikat. Yang lain itu tidak ada maksumin. Cantumkan dalilnya mana? Bahwa Al-Yamani itu termasuk bagian dari Al-Maksumin. Bodong itu nanti. Ayo tampilkan ayatnya, kita kaji bersama. Jadi begitu. Jawab saja bahwa sikap Al-Yamani itu menentang sikap baginda Nabi dan menentang sikap Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq, yaitu mencaci maki, menggelari Abu Bakar dan Umar dengan gelar yang tidak pantas. Itu saja dijawab. Ya, kan prinsip kita beda, Pak. Saya sejak awal saya hanya mengikuti maksum dalam perkara usul. Perkara pokok agama ini, apalagi yang berkaitan dengan akidah, saya no way dengan yang bukan maksum. Makanya saya menemukan Said Ahmad Al-Hasan yang maksum. Kenapa saya tidak mengikuti dari wilayah itu fakihnya Syiah Said Ali Khamenei? Karena tidak maksum. Kan itu dialog saya dengan orang-orang Syiah kemarin kan, Pak Ramli sudah tahu tuh kan. Saya ini kalau hal-hal yang bersifat usul dan pokok seperti yang kita bicarakan ini, saya nggak ada lagi minat sama orang-orang yang tidak maksum dalam perkara Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya pegang Al-Quran dan As-Sunnah yang disarah, yang ditakwil, yang ditafsir hanya oleh si maksum. Dan maksum itu adalah Imam Ahmad Al-Hasan. Selain itu no way, gitu loh, Pak. Nah, masalahnya di sana, Pak, beda kita, ya. Iya, nggak masalah, Baku. Masalahnya
orang-orang yang panjenengan klaim sebagai bagian dari al-maksumin itu orang-orang yang tidak maksum berdasarkan ayat Quran dan hadis. Jadi pengakuan maksumnya panjenengan itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu saja. Jangan dipaksakan. Fakta sejarah membuktikan ketidakmaksuman al-Yamaninya panjenengan itu, yaitu al-Yamani panjenengan itu tidak menghormati Abu Bakar dan Umar, yang mana Abu Bakar dan Umar sangat dihormati oleh baginda Nabi dan oleh Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq. Itu fakta sejarah. Kalau dari Al-Quran banyak nanti dalilnya. Kalau kita bicara itu panjang, setengah jam saya menjelaskan bahwa tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan malaikat. Malaikat sendiri sudah bersifat tidak maksum ketika melepas sifat kemalaikatannya, seperti terjadi kepada Harut dan Marut gitu loh. Jadi al-Yamani atau siapapun itu tidak maksum berdasarkan ayat suci Al-Quran. Begitu, ayo kita bahas kalau tentang itu. Baik Pak, jadi kalau memberi masalah maksum tidak maksum itu kan ke akar Pak ya. Akarnya itu bahwa ahli sunnah wal jamaah menganggap tidak ada maksum setelah Nabi kan. Dan Syiah menganggap para maksumin 12 imam itu maksum. Nah ini kan dialog sunnah Syiah kan jadinya Pak ya. Oke. Nah sekarang dalam kebingungan tersebut, saya kan dalam pilihan nih, sunnah apa Syiah kan gitu. Karena sunnah dan Syiah itu kontrasnya pada masalah kemaksuman ini ya Pak ya. Saya kan bingung nih. Menurut ulama ahli sunnah ya kan, setelah Nabi Muhammad nggak ada yang maksum. Setelah menurut Syiah setelah Nabi Muhammad ada 12 maksumin, totalnya 14 tambah Fatimah dan Rasulullah kan begitu. Ini kan persoalan sunnah dan Syiah Pak, bukan persoalan dengan al-Yamani dulu, sunnah dan Syiah. Nah saya menyatakan kebingungan, tapi setelah saya cek and recheck kepada rumusan daripada seorang ulama NU, Kiai Haji Sulaiman Marzuki, Muhammad Sulaiman Marzuki Ridwan, guru saya sama dengan Pak Ahmad Sunarto tersebut, ternyata memang Syiah lah yang benar karena mereka mengikuti jalur orang-orang maksum. Kenapa? Rumusnya kalau tidak ada maksum di zaman sekarang, bermakna kita tidak pernah mendapatkan tafsir yang maksum, otomatis kan? Artinya dunia ini sampai hari ini kalau tidak ada maksum sampai hari ini, maksum hanya stop sampai Rasulullah, bermakna hari ini kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak ada seorang pun yang menerima dari maksum, otomatis ilmu agama, pemahaman agama kita tidak maksum, tidak bersih, tidak suci, tidak benar. Gitu loh. Kenapa? Agama Islam agama yang benar, yang maksum, nabinya nabi yang maksum, kitab sucinya maksum, kemudian Allah Ta'ala juga maksum gitu. Maka harus menerima dari maksum juga. Nah saat kita meyakini tidak ada maksum setelah Nabi Muhammad, bermakna hari ini umat Islam gak ada dapat ajaran Islam yang maksum. Itu aja kan mudahnya. Nah akhirnya saya simpulkan ternyata akidah adanya maksum setelah Nabi Muhammad itu ternyata pada Syiah, pada level ini kan. Nah kemudian tentang bahwa Bapak mengatakan Abu Bakar dan Umar itu dihormati Ja'far Shadiq sebagai apa-apa bla bla bla, itu kan proses kita membaca sejarah yang berbeda Pak. Bapak membaca sejarah yang berbeda dengan cara saya dan sejarah yang saya baca. Contoh saja Pak, kitab Sulaim itu anggaplah kitab hadis sekaligus kitab sejarah, ya kan? Nah, kalau bagi Bapak membaca kitab Sulaim langsung menolak kan? Karena kitabnya Syiah. Kalau saya kitab Sulaim itu memperjelas ajaran Syiah tentang Abu Bakar dan Umar itu kan, ya kan? Nah, dari kitab Sulaim itu kemudian diperjelas oleh Said Ahmad Al-Hasan, gitu loh. Sehingga jelaslah mereka itu seperti yang dikatakan tersebut, ya kan? Abu Fulan, Imam Ahmad Hasan juga menulis dalam kitab beliau itu tetap dengan hormat loh.
Abu Fulan munafikun awal. Abu Fulan munafik yang pertama. Beliau tidak menulis Abu Bakar loh. Saya aja maksudnya Abu Bakar. Tapi dalam kitab Imam Ahmad Hasan itu beliau cukup sopan juga, nggak nyebut Abu Bakar, tapi Abu Fulan munafikun awal. Yang saya bilang Fulan itu siapa? Dari tulisan sebelumnya maksudnya adalah Abu Bakar. Tapi itu kan pemahaman saya dalam baca kitab beliau, bro. Beliau itu nulis juga sangat sopan. Nah, kemudian Umar mu'alimun iblis. Nah, memastikan mereka berdua ini, satunya munafikun awal dan mu'alimun iblis, itulah malah membuat saya meyakini beliau maksum, Pak. Kalau Bapak meyakini beliau nggak maksum, karena Bapak Sunni kan. Kalau saya sebagai Syiah, maka saya meyakini beliau maksum. Gitu loh. Nah, di sini kan prinsip-prinsipnya sudah beda sejak awal, Pak. Nah, demikian kira-kira. Hajar Aswad itu Siti Hajar, Kiai. Siti Hajar itu ibu. Ya itulah Kiai, mudah dalilnya. Gak usah buka kitab banyak-banyak. Cukup dari namanya batunya itu sudah cukup. Hajar Aswad itu Siti Hajar. Itu ibu. Gak usah cari kemana kalau dalil itu. Cukup namanya aja sudah cukup. Ya, ini lagi-lagi abaku gustiku Jaga Sukma ngawur ngitul, ngalor ngidul, mokong. Agama itu adalah berdasarkan riwayat. Riwayat itu adalah sanad yang nyambung. Nyambungnya kepada siapa? Kepada baginda Nabi. Di mana pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi konsep kemaksuman ya itu tidak pernah didapatkan di dalam ayat Quran maupun As-Sunnah yang 3 pilar. Jadi ngarang itu konsep kemaksuman yang dimiliki oleh selain para nabi dan para malaikat itu karangan belaka karena tanpa dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Terus dipertanyakan dengan pertanyaan ngarang lagi. Bagaimana setelah baginda Nabi yang bersifat maksum? Kalau tidak ada maksumin berarti ajaran ini tidak maksum juga. Itu logical fallacy, logika yang cacat. Karena apa? Penerus para nabi itu dengan kekuatan sanad, ya sekali lagi kekuatan sanad atau silsilah keilmuan dan keguruan yang muktabar, yang mutasil kepada baginda Nabi, itu sudah menjamin kemaksuman Al-Quran dan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi yang bersifat maksum. Al-ulama'u warathatul anbiya. Juga ada tuba man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani waman ro'ani, kan begitu. Itu merupakan konsep sanad yang bersambung yang menjamin kemaksuman ajaran baginda Nabi. Tetapi orang-orang yang maksum sudah ditutup dengan kehadiran baginda Nabi itu berdasarkan dalil dan as-sunnah. Begitu saja. Nanti kalau membahas bagaimana dalilnya saya bahas, beri waktu saya 10 menit sekali 3 begitu. 30 menit saya kupas tuntas bahwa konsep maksum itu sudah terputus sejak wafatnya baginda Nabi. Tidak ada yang maksum selain baginda Nabi, begitu loh. Nanti kita bahas ayat ahad, juga ayat tathir. Begitu. Abah Jaga Sukma, logikanya harus berdasarkan akal sehat. Jangan berdasarkan logical fallacy. Ya, begitu ya. Aduh, panjenengan ini enggak Tuhan Supar ini. Oh, banyak pahalanya panjenengan ini. Banyak yang tertawa.
Jadi Hajar Aswad itu Ibunda Hajar ya. Waduh, kacau, kacau. Aduh, iya sudah gak apa-apa, lanjutkan. Komedian besar panjenengan ini. Ya, boleh. Hajar Aswad. Aduh. Ya Kak Tuhan, lanjutkan. Komedian besar lagi beraksi ya. Wahai teman-teman, saksikan komedian besar Kak Tuan Supar. Wah, asik ya. Komedian besar Kak Tuan Supar, saksikan bersama. Komedian besar Kak Tuan Supar. Asik bah. Bukan komedi bro, itu memang Hajar Aswad Siti Hajar, Sahwat Siti Hajar. Itu hanya orang-orang yang ya biasa lah bro, ngaku-ngaku ulama itu. Ya dibuatkanlah cerita yang halusinasi bahwa Hajar Aswad itu batu, ngarang itu lebih lucu. Belajarlah Garuda Pancasila, itu lambang Garuda Pancasila itu, biar paham. Itu ma'rifat Kak, semua itu yang membuat. Itu seperti itu Ka'bah itu, lambang seperti Garuda, burung Garuda. Jangan dikira Garuda itu batu. Garuda itu burung aslinya, cuma dibuatlah gambar sebagai lambang Indonesia. Ya seperti itu Ka'bah itu bro. Weh bro, gara-gara kayak sampean semua ulama Indonesia itu penghuni neraka full bro. Full, kamu bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya cepat rubah umat ini, pelajari hikmah yang benar. Jadi kalau menjalankan syariat, jangan cium batu bro. Sayangi ibumu di rumahnya, jangan terbalik sayang pada batu sama ibunya, melawan. Itu terbalik namanya. Wah, saudara-saudara di grup khusus Voice Note Islam ini, saksikan keramaian besar, pernyataan besar dari komedian besar Kak Tuan Super. Ngarang lo bro, memangnya saya agak punya guru. Kayak kasih tahu ya, sesepuh Madura itu asli, yaitu yang mengajarkan ke Madura. Hikmah berhaji yaitu Ka'bah Ibu Hajar Aswad, itu punyanya Ibu Jumroh pala gitu. Jabal Uhud rambut, Jabal Nur mata, Gua Hiro perutnya ibunya. Belajarlah ke ulama sesepuh Madura bro. Jangan cuma belajar pada buku-buku itu banyak yang sesat bro. Nanti jangan sampai ya orang Indonesia karena antrinya panjang berhaji buat batu yang mirip itu ditempelkan di gunung gitu loh. Buat batu yang nempel yang mirip momok gitu loh, ditempelkan di gunung, dicium, lalu bilang ini ikut syariat Nabi cium batu. Kalau begitu bagaimana bro? Lucu kamu bro. Kalau ulama seperti sampean semua hancur Indonesia ini. Saudara-saudara, saksikan pernyataan akbar dari komedian besar Kak Tuan Super. Gempar itu. Iya, jadi begini Kak Tuan Super. Imam Syafi'i itu ketika berdiskusi dengan ratusan ulama, alim alamah, cerdik pandai, Imam Syafi'i selalu menang dengan hujah-hujah yang kuat dan jelas. Tetapi kalau Imam Syafi'i berdiskusi dengan orang yang bahasa yang enak itu, yang apa ya, yang ja gitu aja, ja atau bo, jangan dilanjutkan itu biar enak.
itu kalah telak Imam Syafi'i. Karena bonya itu murokkab. Ya. Begitu kau Tuan Zubar, komedian besar dari Pulau Garam, Madura. Itu kurang profesional, bro. Belajar ilmu agama masih keluar negeri di Madura, bro. Kalau mau belajar ma'rifat yang benar, itu orang Madura itu cuma syariat itu kalau dia diimbangi ma'rifat yang benar, ya itu sesat. Nabi ngajarkan umatnya untuk menyayangi ibu, ya kamu bilang Nabi cuma cium batu. Ngapain Nabi cium batu kalau gak ada tujuannya? Masa Nabi pacaran sama batu? Tak mungkin lah kawan. Nabi sayang-sayangan sama batu, mana mungkin. Saudaraku yang terhormat, yang lebih lucu dari Margono, belajarlah ke Madura, bro. Kalau mau belajar ma'rifat itu, jangan belajar ke buku-buku salbut. Saudara-saudara netizen anggota grup khusus Voice Note Islamnya Abang Kismet, saksikan pernyataan besar tentang konsep mak repat dan bu repat. Mak repat dan bu repat. Asik ya, asik. Mak repat, bu repat, pak repat, ya. Dari komedian besar Kak Tuan Zubar. Duk. Wah, saudara-saudara, ini komedian besar lagi beraksi lagi. Aduh, sesuatu yang dicontohkan baginda Nabi itu kita melakukannya tanpa bertanya-tanya, itu seorang yang tunduk patuh. Kalau masih bertanya-tanya, loh mengapa baginda mencium Hajar Aswad, itu namanya ketunduk patuhannya tidak 100%. Malah kalau ditafsirkan dengan sabda baginda Nabi Muhammad, sabda yang lain, wah itu tambah tidak patuh lagi, semacam mengajari baginda Nabi. Ya itulah netizen yang bisa menjawab. Saudara-saudara, ini komedian besar Abang Da Supar mengkaji sesuatu berdasarkan ilmu mak ripat, bu ripat, pak ripat. Silakan dinilai sendiri para netizen yang cerdas-cerdas, yang alim-alim. Silakan duar.